Kemudian kedua, itu nggak disiplin TP dan cut loss di altcoin. Ya. Ini paling banyak kesalahan yang saya bolak-balik saya pesenin kalau di altcoin, kalian itu nggak bisa hold seperti Bitcoin. Jangan berharap, karena kalau kalian lihat dari cycle sebelumnya, contoh saya kasih gambaran ya, di cycle sebelumnya ada narasi itu GameFi atau NFT, itu banyak koin yang sampai sekarang di cycle ini belum recover ke ATH-nya. Dan itu udah turun 90%. Andai kata kalian waktu turun 30-40% kalian nggak cut loss ya, kalian stuck di sini dan kalian lihat bahwa hype-nya udah nggak ada lagi ke arah game NFT. Sekarang pindahnya lagi kan ke PubDex, kemudian ke sektor stablecoin dan lain sebagainya. Jadi narasi di altcoin itu selalu berubah. Dan ketika kalian memegang altcoin, kalian harus benar-benar memperhatikan kalau udah shifting fundamentalnya, sentimennya udah berubah dan kalian udah merasa harganya udah nggak convertible, harus cut loss, rajin. TP pun juga sama, jangan sampai udah naik untung cuan masih berharap lagi 1000 kali lipat, 100 kali lipat. In the cycle udah dapat altcoin udah naik 30% itu udah cukup bagus, udah nggak bisa kayak cycle sebelumnya yang minta 10 kali lipat, 20 kali lipat. Yang penting sekarang kalau megang altcoin cuan TP. Rotate ke Bitcoin sambil kita nunggu cari peluang lain atau rotate ke stablecoin. Itu dua kesalahan yang paling common sih. Oke, jadi untuk dirangkum kesalahan yang pertama kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Karena sempat bro, gue lihat juga konten lu kan masih sering rajin bikin konten. Orang bilang, oh katanya 100.000 gitu kan. Kalian tuh nggak boleh mencet berdasarkan opini orang yang kalian nggak analisa ya. Jadi mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, kebanyakan beli-beli altcoin terus gitu ya. Altcoin di hold panjang gitu. Di hold panjang, nggak mau lihat fundamentalnya, nggak mau cut loss, nggak mau TP juga. Oke. Jadi maunya rugi gitu. Ya, contoh paling lucu itu kalau ada salah satu fans mungkin koin yang saya bilang bukan menjelekan ya. Ada orang yang punya target XRP $100 bro. Padahal apa mereka nggak lihat supply-nya, apa mereka nggak lihat bahwa 70% itu di hold sama Ripple Lab. Untuk itu menjadi $100 itu kan butuh dana yang lebih besar daripada. Nah, kadang mimpi-mimpi seperti inilah yang menurut saya karena orang nggak ngerti fundamentalnya. Jadi ketika mereka invest di altcoin, mereka ekspektasinya di luar nalar nggak masuk akal, akhirnya ngehold